vaksin Sinopharm dan alhamdulillah dari kemarin nggak ada gejala khusus sih dari vaksin pertama. Cuman memang kalau ditanya apa yang dirasain, ngantuk parah. Jadi kayak abis itu nggak ada rasa pegel-pegelnya sih enggak, tapi ngantuk gitu. Jadi apa waktu itu efek puasa juga kali ya. Jadi itu puasa awal-awal kan ngantuk. Jadi nggak tahu nih tahap 2 apakah juga akan efek yang sama. Cuman memang hari ini aku schedule udah dibikin nggak terlalu padat supaya memang lebih nyaman beraktivitas. Jadi jatahnya aku kan ikut asosiasi, jatahnya tuh dapat dari asosiasi aku cuma 2 gitu. Dan istri aku nggak ikut asosiasi tersebut, jadi nggak enak tiba-tiba aku bawa istriku untuk ikut-ikutan. Jadi kayaknya gimana gitu, sedangkan orang banyak yang ngantri. Jadi istri aku kayaknya nanti ikut sama yang masyarakat umum kalau misalnya memang udah dapat panggilan dari puskesmas tempat, kayaknya dia akan ikut. Persiapan untuk vaksin kedua? Tadi pagi udah sarapan yang sangat banyak, jadi karena ngerasa yang waktu itu ngantuk banget, jadi cenderung agak lemas. Jadi kupikir mungkin apa karena waktu itu puasa dan kurang makan yang banyak, makan yang cukup. Akhirnya hari ini tadi pagi aku udah makan yang cukup dan semalam tidur cepet sih supaya hari ini bisa lebih segar aja. Kak, lebaran sendiri sekarang, iya lebaran gimana? Lebaran kemarin nggak mudik karena istri kan kebetulan orang Palembang. Kalau keluarga aku sih semua di Jakarta. Jadi biasanya keluarga Palembang ada yang ke Jakarta, tapi karena emang nggak boleh mudik, jadi akhirnya kita semua di Jakarta aja. Aku silaturahmi ke keluarga aku, kita ada kumpul di rumah, tapi juga cuma hanya keluarga inti. Biasanya kita muter-muter ke rumah om, tante. Cuman karena kondisi seperti ini, jadi mau nggak mau hanya bener-bener di rumah aja gitu. Dia ada curhatan sedih nggak sih nggak mudik gitu Karena biasanya keluarga Palembang ke Jakarta. Jadi gini, dulu sebelum waktu dia masih ada neneknya, memang selalu ke Palembang. Tapi ketika memang neneknya sudah nggak ada, jadi memang biasanya papahnya tuh memang tinggal di Palembang karena ada usaha di sana. Jadi kalau misalnya biasanya pas Lebaran beliau yang kesini gitu. Cuman karena Lebaran gini nggak bisa ketemu, sedih juga sih. Pengen sih sebenarnya ke Palembang, cuman mengikuti anjuran pemerintah kan nggak boleh mudik ya. Jadi kayaknya kita jadi harus secara public figure harus jadi contoh juga lah. Kita nggak enak colong-colongan mudik gitu. Jadi ya udahlah, kita tahun ini nggak usah ketemu dulu. Cuman dari kemarin kita bikin ini aja sih, silaturahmi online. Mbak Ayat juga di Jakarta juga kemarin? Iya betul, Kak Zaskia di Jakarta sama Mas Hanung. Sama juga karena biasanya mereka setiap Lebaran udah 3 tahun terakhir selalu ke Jogja kan. Tapi karena tahun ini nggak boleh mudik, ya udah akhirnya dia juga di Jakarta ngikutin anjuran pemerintah. Saya kayaknya lama nggak lihat sinetron atau film. Memang sibuk ke bisnis atau punya bisnis lain saya? Iya, kalau sinetron udah 5 tahun kebelakang aku nggak ngambil job sinetron. Sekarang ini jauh lebih fokus menjadi seorang creative planner, bangun usaha di bidang fashion muslim bareng sama keluarga. Terus kalau di entertainment sekarang lebih sering nge-host untuk acara-acara dan paling bikin konten di sosial media, kurang lebih itu aja. Tapi nggak kangen Haikal untuk acting? Iya turun. Kalau untuk ingat syuting stripping sinetron kayaknya aku nggak kangen deh, karena capek banget. Aku 2 kali sinetron terakhir tuh selalu tipes selesainya. Jadi aku pikir ini aku mau cari uang atau cari sakit ya. Jadi aku pikir kayaknya aku nggak siap kalau harus jalanin itu, karena dulu syuting sinetron udah dari kecil kan. Jadi kalau di dunia sinetron kayaknya udah 15 tahunan dan aku pikir kayaknya udah waktunya aku untuk move on sih. Karena abang capek sendiri kan dari Haikal? Kenapa? Abang capek sendiri apa gimana? Enggak sih, karena syuting sinetron kan memang ya kita tahu lah luar biasa kan, dikejar waktu. Dan waktu itu yang paling parah sempat pulang pergi datang hari ini jam 10 pagi, pulang jam 11 siang besoknya gitu. Jadi 25 jam di lokasi syuting kan nggak sehat lah ya maksudnya. Jadi aku pikir kayaknya aku nggak sanggup untuk ngejalanin seperti itu terus. Jadi aku pikir sudahlah, kalau punya pilihan lain yang nggak terlalu ngoyo syutingnya, aku ngambil itu. Makanya aku kalau di entertainment lebih banyak nge-host sekarang dan bikin usaha sendiri, karena kalau usaha jatuhnya kan kita yang ngatur kita mau gimana dan apa yang kita lakukan. Nah, Mas, Terus dia justru sih ikut jejak dia, karena kan dia juga agak udah mundur dari acting gitu. Iya. Haikal juga ikutin jejak dia sendiri. Secara nggak sengaja sih iya ya, karena kita ngelihat kayaknya lebih nyaman. Karena aku juga kuliahnya kan di international business, jadi emang cita-citanya dari dulu jadi pebisnis gitu. Jadi ketika memang ada kesempatan di dunia bisnis ya kayaknya aku lebih tertarik untuk ngambil di situ.
Tapi berpengaruh sih pandemi ini bisnisnya sendiri. Awalnya parah sih, awalnya kita dari yang biasanya punya orderan itu let's say ada 100 jadi cuman tinggal 20 orderannya. Parah banget awal pandemi. Cuman abis itu kita adaptasi karena kita lihat trennya kan semua orang ke online kan. Terus akhirnya kita bikin 3 strategi. Ya udah yang penting turunin margin, yang penting kita penting kita bisa jualan. Terus yang kedua adalah tutup semua toko offline. Dan yang ketiga customer service-nya diperbaiki gitu. Jadi ya dengan itu semua akhirnya alhamdulillah kan aku di bidang fashion muslim malah ternyata di online itu malah bisa bertumbuh dengan baik, bahkan bisa mengimbangi kehilangan yang dulunya kita punya di offline gitu. Katanya bisa lebih dibilang lebih jadi entrepreneur ya daripada syuting ini. Untuk saat ini lebih menikmati peran jadi creative trainer gitu. Dari segi penghasilan gimana? Sini pendapatannya gimana? Nah kalau artis kan memang kita jadi ini ya public figure yang memang dapat freelancer lah ya, dapat uang setiap project gitu. Kalau jadi pengusaha kan memang kita harus ngatur sendiri kan berapa banyak yang mau kita hasilkan gitu. Jadi sebenarnya dari segi penghasilan sih akhirnya malah sekarang belajar untuk menggaji diri sendiri gitu. Tadinya kan kalau syuting kan pendapatannya random lah ya, kadang bisa besar, kadang bisa kecil. Nah kalau kita punya usaha sendiri, aku udah mantepin, oke, gue bulan ini dapat gaji sekian gitu. Jadi ya gue harus bisa mencoba mengatur pengeluaran juga dengan dana yang ada gitu. Jadi sebenarnya jadi lebih teratur sih hidupnya dengan menjadi seorang pengusaha dan jauh lebih kreatif, dan karena emang punya karyawan yang cukup banyak juga akhirnya jadi kayak punya tanggung jawab moral untuk menjaga mereka supaya jangan sampai kehilangan pekerjaan juga gitu. Bedanya kita dapat gaji bulanan sama gaji yang random ada perbedaan nggak? Rasanya kok gue gaji bulanan kayak karyawan gitu. Iya benar, sekarang udah benar-benar kayak pekerja biasa gitu yang kayak ya udah punya dapat gaji bulanan, ada cicilan-cicilan yang harus dibayar, rumah tangga. Ya dulu belum nikah ya ketika syuting sinetron. Jadi sekarang jadi lebih disiplin sih mengelola keuangan gitu. Luang waktunya sama istri sama anak gimana jalanin bisnis ini? Kebetulan sama istri ada usaha yang dijalanin bareng, jadi nggak terlalu bermasalah sih. Dan di rumahku di lantai 2 aku bikin kayak small office gitu, jadi kayak kalau misalnya mau kegiatan di rumah juga bisa. Tidak memutuskan untuk berkarir lagi di sinetron. Dukungan itu seperti apa sih? Sinetron karena memang juga istri juga dulu berangkat dari entertainment, jadi dia sangat mengetahui sih pilihan aku kenapa aku nggak mau lanjut di sana. Jadi dia sangat mendukung sih apapun yang aku pilih sekarang. Jadi alhamdulillah punya support system yang cukup baik. Oke, siap. Michael, Boleh. Michael boleh dilepas dulu sebentar dikit.